Halo guys, kembali lagi dengan saya Ilham di channel YouTube tentang arsitek. Yang kali ini kita bakal membahas tentang analogi dalam arsitektur. Analogi merupakan salah satu pendekatan bentuk yang sering digunakan dalam dunia arsitektur. Pendekatan analogi dapat dikatakan berhasil jika pesan yang ingin disampaikan atau objek yang dianalogikan dapat dimengerti oleh mayoritas orang. Dalam konsep analogi ini, hal yang terpenting adalah persamaan antara bangunan dan objek yang dianalogikan. Maksud dari persamaan ini adalah pesan yang akan disampaikan nantinya, bukan benar-benar bentuk ataupun ukuran bangunan yang serupa. Jadi konsep analogi ini berbeda dengan konsep metafora. Kalau metafora dia cenderung menyerupai bentuk dari objek yang dianalogikan. Sedangkan analogi dia mengambil prinsip atau sifat dari objek yang dianalogikan, kemudian diterapkan pada bangunan. Menurut Jeffrey Broadbent dalam bukunya yaitu Design in Architecture mengatakan bahwa mekanisme sentral dalam menerjemahkan analisa ke dalam sintesa adalah analogi. Maksud dari pernyataan ini bahwa pendekatan analogi bukan hanya sekedar menjiplak bentuk objek alam yang dianalogikan, tetapi diperlukan proses-proses analisis dan merangkainya sehingga menghasilkan bentuk baru yang masih memiliki kemiripan visual dengan objek yang dianalogikan. Kemudian dalam konsep analogi ini juga terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama analogi personal, analogi langsung, dan analogi simbolik. Kita ambil salah satu contoh analogi yang paling mudah dipahami, yaitu analogi langsung atau direct analogi. Analogi langsung merupakan analogi yang paling mudah dipahami. Dalam analogi ini, arsitek menyelesaikan permasalahan dalam desain dan fakta-fakta dari berbagai cabang ilmu lain yang sudah diketahui secara umum. Misalnya, seperti pengaturan cahaya pada bangunan yang menggunakan prinsip kerja diafragma. Salah satu contoh dari analogi langsung ini yaitu pada John Wax Building, yaitu karya dari Frank Lloyd Wright. Jadi pada bangunan ini terdapat elemen-elemen yang dianalogikan dengan bunga water lily, yaitu pada bagian kolomnya. Nah, pada bagian atas kolom dibentuk lingkaran-lingkaran yang lebar sehingga menyatu dari satu kolom ke kolom yang lain dan terbentuk langit-langit yang dapat dianalogikan sebagai bentuk dari daun pada bunga water lily. Sedangkan kolom-kolom ini itu diibaratkan sebagai tangkai dari bunga water lily. Jadi bisa dilihat pada gambar bahwa daun dari bunga water lily ini lebar dan saling berdempetan antara daun yang satu dengan daun yang lain. Sama halnya dengan lingkaran di atas kolom ini dibuat agar tetap memiliki keterkaitan antara lingkaran yang satu dengan lingkaran yang lainnya. Yang dimana lingkaran ini merupakan analogi dari daun bunga water lily ini. Sehingga antara kolom yang satu dan kolom yang lainnya itu memiliki keterkaitan. Jadi pada bangunan John Wax Building ini mengambil sifat ataupun prinsip dari bunga water lily ini, yang dimana antara daun yang satu dan daun yang lainnya itu masih memiliki keterkaitan atau saling terhubung satu sama lain. Kemudian pada contoh selanjutnya, contoh bangunan pada Carbus Library oleh arsitek Herzog and de Meuron. Jadi secara kasat mata apabila dilihat dari atas, bangunan perpustakaan ini seperti amuba yang berukuran raksasa dengan sisi lengkungan-lengkungan tanpa sudut. Hal ini dimaksudkan agar bangunannya bisa menyesuaikan dengan kondisi landscape yang ada di sekitarnya. Sehingga dibuatlah bangunan ini memiliki sisi-sisi lingkungan tanpa sudut. Kemudian pada fasad bangunan ini memperlihatkan bentuk-bentuk huruf-huruf yang saling terkait dan kemudian dilapisi oleh dinding material kaca. Nah, huruf-huruf ini bertujuan untuk menyampaikan pesan bahwa bangunan tersebut merupakan bangunan rumah sastra ataupun perpustakaan. Jadi dari tampilan luarnya saja, orang-orang bisa langsung paham bahwa ini merupakan bangunan perpustakaan. Ya, itulah pembahasan kita pada video kali ini. Nantikan pembahasan kami di video selanjutnya hanya di tentang arsitek.